Perkenalkan, nama saya Renali Kaisar Kampei. Saat ini saya akan membuat video asesmen mata kuliah Manajemen Produksi tentang penjelasan dari EOQ atau kepanjangannya Economy Order Quality. Tujuan manajemen persediaan. Manajemen persediaan sebagai bagian penting dalam bisnis inventory, manajemen memiliki peran yang krusial dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan dengan mengatur persediaan barang dengan baik. Perusahaan dapat memastikan ketersediaan barang yang tepat waktu, yang tepat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengoptimalkan keuntungan. Tentunya penggunaan dari inventory manajemen sistem ini memiliki beberapa tujuan untuk membantu kinerja bisnis dan perusahaan Anda. Tujuan dari penggunaannya sendiri antara lain mengoptimalkan persediaan barang. Tujuan utama dari inventory manajemen adalah untuk mengoptimalkan persediaan barang sehingga perusahaan selalu memiliki stok yang cukup dan sesuai kebutuhan. Persediaan yang tepat dan terorganisir dengan baik akan membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya penyimpanan, mencegah kekurangan persediaan. Manajemen persediaan barang ada 4 faktor, yaitu 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuh untuk proses produksi. 3. Berjaga-jaga jika yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lain. Menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting dan menjaga persediaan supaya tetap bisa produksi. Berikut manajemen persediaan. Ada 2, yaitu manajemen persediaan dagang. Ini melibatkan pengelolaan stok barang jadi yang dibeli untuk dijual kembali. Fokus utamanya dalam memastikan ketersediaan produk untuk memenuhi permintaan pelanggan sambil mengoptimalkan biaya penyimpanan dan menghindari kelebihan atau kekurangan. 2. Manajemen persediaan manufaktur. Ini melibatkan pengelolaan bahan baku barang dalam proses barang jadi dalam proses produksi. Tujuan adalah untuk memastikan kelancaran produksi dengan menjaga ketersediaan bahan baku yang cukup dan mengoptimalkan tingkat persediaan barang setengah jadi dan barang jadi untuk memenuhi permintaan pasar. Manajemen persediaan ini ada faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan barang. Pertama yaitu lead time. Apa itu lead time? Lead time itu mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk direncanakan antara awal penyelesaian operasi atau proyek. Istilah ini biasanya digunakan dalam manajemen rantai pasokan, manajemen proyek, dan bidang manufaktur. Waktu yang lebih lama seringkali mengakibatkan
efisiensi dan pemborosan sumber daya, dan perusahaan harus meninjau waktu pemrosesan mereka terhadap tolok ukur untuk mengidentifikasi cara meningkatkan waktu tunggu mereka, mengurangi lead time, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih tinggi. Ada beberapa jenis lead time, tapi ada 4 jenis lead time utama untuk tujuan kita di lingkungan manufaktur atau perakitan. 2. Frekuensi penggunaan. Seberapa sering barang atau bahan digunakan dalam operasi perusahaan menentukan seberapa sering perlu dilakukan pemesanan ulang. 3. Jumlah dana yang tersedia. Anggaran yang dimiliki perusahaan untuk membeli dan menyimpan persediaan mempengaruhi jumlah dan jenis barang yang dapat disimpan. 4. Daya tahan bahan. Lamanya waktu bahan dapat disimpan sebelum mengalami penurunan kualitas dan kedaluarsa penting untuk mengelola rotasi stok dan menghindari kerugian. Selanjutnya ada pengertian EOQ. EOQ, Economic Order Quantity, atau singkatnya EOQ, adalah rumusan untuk meningkatkan total biaya persediaan barang. Metode ini diperlukan di bagian operasi logistik dan manajemen rantai pasokan. Dengan adanya EOQ, stok barang menjadi stabil dan biaya pemesanan dan pemeliharaan barang dapat ditekan seminimal mungkin. Penggunaan EOQ berperan besar dalam pengelolaan inventaris, dan dengan menggunakan EOQ, perhitungan pemesanan barang dan jumlah stok persediaan akan ini diterawasi dengan efisien. Dalam praktik, hitungan pemesanan ulang oleh buyer untuk harus diperhatikan secara teliti agar tetap up to date. Mengapa EOQ penting? Setelah mengenal apa itu EOQ, dan Anda perlu tahu apa pentingnya EOQ dalam kegiatan bisnis. Pengelolaan inventaris dan pengeluaran akan bisa dikelola dengan baik. Dengan persediaan barang akan terkendali sehingga biaya pengeluaran dapat diminimalis. 1. Dan ada 3 faktor, yaitu mencegah kehabisan stok. Kelebihan stok memang buruk bagi suatu usaha. Begitu apabila stok habis tidak mencukupi kebutuhan pelanggan. EOQ adalah metode untuk mencegah overload dan kurangnya stok di gudang. 2. Mengoptimalkan efisiensi. Gunakan EOQ agar tingkat efisiensi bisnis menjadi lebih baik. Perhitungan EOQ bisa membantu Anda menentukan biaya sesuai dengan kebutuhan bisnis dan melebihi persediaan yang diperlukan. 3. Menghindari pemborosan. Apabila barang terlalu banyak, maka biaya penyimpanan akan membengkak. Barang pun menjadi mudah rusak sehingga harus dibuang agar tidak mengakibatkan penumpukan. Agar hal tersebut tidak terjadi, EOQ merupakan pilihan tersebut tidak terjadi. EOQ merupakan pilihan terbaik bagi Anda. EOQ adalah metode yang tepat untuk menghindari pemborosan akibat kapasitas gudang dan biaya penyimpanan berlebih. Nah, kita masuk ke tujuan EOQ. Tujuan menghitung EOQ ialah untuk mengetahui jumlah produk yang paling optimal untuk dipesan. Apabila tercapai, perusahaan akan minimalkan biaya untuk membeli, mengirim, dan menyimpan produk. Untuk mengetahui angka EOQ bisa dilakukan dengan menghitungnya terlebih dahulu. Dengan rumus EOQ, rumus tersebut bisa membantu perusahaan mengontrol jumlah kas yang ada di saldo persediaan. Contoh ada 2. Biaya pesanan atau biaya pembelian adalah total biaya tetap muncul setiap barang dipesan. Hal-hal yang termasuk ke dalam biaya pemesanan adalah biaya
persiapan pemesanan, biaya mengirim atau menugaskan karyawan untuk melakukan pemesanan, biaya saat penerimaan bahan yang dipesan, biaya penyelesaian pembayaran pemesanan. 2. Biaya tercatat atau biaya menyimpan merupakan biaya berhubungan dengan persediaan di gudang. Biaya tercatat berkaitan dengan investasi persediaan dan biaya penyimpanan. Adapun komponen yang termasuk ke dalam biaya tercatat adalah lain sebagai berikut.